Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam. Semoga Sobat GP semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK SNBT 2024 yang akan segera datang. Oke, dalam video kali ini saya akan mengajak adik-adik semuanya untuk menguji kemampuan skolastik kalian ya dengan 10 soal berikut. Dan 10 soal berikut ini hanya meliputi satu subtes skolastik ya, yaitu tentang penalaran logis ya atau penarikan kesimpulan. Oke. Kalau Anda mampu menjawab semua soal dengan benar, saya yakinnya Anda layak untuk mendapatkan nilai 700 plus atau di atas 700 di UTBK SNBT 2024. Oke. Ya, seperti tadi saya bilang, soal ini atau 10 soal berikut hanya tentang penalaran logis atau silogisme atau penarikan kesimpulan. Hati-hati karena soal-soal berikut ini soal-soal yang cukup tricky. Kalau Anda mampu menjawab semuanya dengan benar, saya yakinnya Anda bisa meraih nilai di atas 700 ya. Oke. Ya, untuk 6 soal pertama saya tidak akan memberikan jawaban, tapi saya akan memberikan jawabannya di deskripsi di bawah ini. Silahkan tolong dijawab ya. Kalian bisa pause untuk membaca soalnya dan menjawabnya. Mari kita lihat soal-soal yang sudah saya persiapkan. Soal yang pertama adalah setiap orang yang terbukti melakukan korupsi dihukum. Premis keduanya, Setia Novanto, mantan Ketua Umum Partai Golkar, terbukti melakukan korupsi. Kesimpulan yang tepat adalah A. Setia Novanto tidak dihukum, B. Setia Novanto dihukum, C. Setia Novanto adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto dihukum karena Ketua Umum Partai Golkar, E. Tidak terdapat kesimpulan yang sah. Silahkan dijawab. Saya yakin Anda mampu menjawab soal nomor 1 ini. Tapi kita lihat soal nomor 2. Apakah Anda mampu menjawab soal nomor 2 ini dengan benar? Kita baca soalnya, hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan yang suka mengacaukan pemahaman Anda. Kita lihat. Setiap orang yang terbukti melakukan korupsi dihukum. Kemudian, premis keduanya, Setia Novanto, mantan Ketua Umum Partai Golkar, dihukum. Kesimpulan yang tepat adalah A. Setia Novanto terbukti melakukan korupsi. B. Setia Novanto dihukum karena terbukti melakukan korupsi. C. Setia Novanto adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar yang dihukum. Atau D atau E, tidak dapat ditarik kesimpulan yang sah. Silahkan cari jawaban yang benar. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Semua pemenang pertandingan akan mendapatkan hadiah uang. Premis pertamanya. Premis keduanya, Jokowi bukan pemenang pertandingan. Kesimpulan yang tepat adalah A. Jokowi tidak mendapatkan hadiah uang. B. Jokowi mendapatkan hadiah uang. C. Jokowi tidak berhak mendapatkan hadiah uang karena bukan pemenang. Atau D. Jawaban A dan C benar. Atau E. Tidak dapat ditarik kesimpulan yang sah. Silakan dijawab dengan benar. Saya ingatkan lagi ya, soal-soal ini nanti jawabannya akan saya tuliskan di deskripsi dan Anda bisa mengecek ya, apakah jawaban Anda benar atau tidak. Kalau tidak benar dan Anda masih bingung, silakan hubungi nomor telepon yang tertera di deskripsi untuk meningkatkan kemampuan Anda, khususnya di dalam penalaran logis ini ya. Oke, soal nomor 4, setiap orang yang menerobos lampu merah akan ditilang. Jokowi tidak menerobos lampu merah. Kesimpulan yang tepat adalah apakah A atau B atau C atau D atau E. Saya kasih clue-nya, sebetulnya soal nomor 3 dan nomor 4 ini ya sama. Tetapi hanya wordingnya atau phrasesnya atau kalimatnya saja yang berbeda ya. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 5 dan 6. Jika hujan deras melanda, maka akan terdapat banyak genangan air di kota kita. Hari ini, hujan deras melanda kota kita. Kesimpulan yang tepat adalah
Apakah A. Hari ini tidak terdapat genangan air di kota kita? Apakah B. Meski hari ini hujan tetapi tidak ada genangan air di kota kita? Atau C. Ada banyak genangan air di kota kita hari ini? Atau D. Atau E? Saya yakin Anda mampu menjawab soal ini dengan benar. Tetapi coba lihat kita soal nomor 6. Apakah Anda mampu menjawabnya dengan benar? Kita cek nanti ya jawaban Anda dengan kunci jawaban yang akan saya tuliskan di deskripsi di bagian bawah. Jika hujan deras melanda, maka akan terdapat banyak genangan air di kota. Di kota kita maksud saya. Hari ini terdapat banyak genangan air di kota kita. Kesimpulan yang tepat adalah, apakah A. Hujan melanda kota kita hari ini? Atau B. Hari ini tidak hujan? C. Terdapat banyak genangan air meskipun hari ini tidak hujan? D. Jawaban A dan C benar? Atau E. Tidak dapat ditarik kesimpulan yang sah? Oke, itu tadi 6 soal yang Anda gunakan untuk menguji kemampuan penalaran logis atau pengambilan kesimpulan atau penarikan kesimpulan yang Anda miliki ya. Oke. Cek jawaban Anda dengan kunci jawaban yang sudah saya tulis di deskripsi di bawah ini ya. Berikutnya saya akan memberikan pembahasannya untuk soal nomor 7 sampai 10. Oke, soal nomor 7. Tidak ada atlet profesional yang malas berlatih. Gibran bukan atlet profesional. Kesimpulan yang tepat menurut Anda adalah, apakah A. Gibran malas berlatih? Atau B. Gibran malas berlatih meskipun ia atlet profesional? Atau C. Gibran bukan atlet profesional karena ia malas berlatih? Atau D. Gibran tidak profesional karena malas berlatih? Atau D. Tidak dapat ditarik kesimpulan yang sah? Ya, silakan menjawab. Ya, jawaban yang benar untuk soal ini adalah Eko, tidak dapat ditarik kesimpulan yang sah. Kenapa? Karena salah satu syarat ya di dalam silogisme kategorial itu adalah jika kedua premis merupakan proposisi negatif, maka tidak dapat diambil kesimpulannya. Contoh ini ya, ini silogisme kategorial. Ini kedua premisnya ya adalah proposisi negatif. Yang pertama, tidak ada atlet profesional. Itu artinya proposisinya negatif. Kemudian, Gibran bukan atlet profesional. Ini sama-sama negatif. Jadi, tidak dapat diambil kesimpulan. Begitu ya. Kalau Anda menyimpulkan yang lain-lain, itu pasti salah. Oke, ya. Berikutnya, soal nomor 8. Sebagian kantor buka pada H+3 Lebaran. Kantor A tidak buka pada pada H+3 Lebaran. Kesimpulan yang tepat adalah yang mana? Oke. A, B, C, D, atau E? Iya. Kalau Anda menjawab A atau B atau C atau D, itu salah. Kenapa? Karena yang tepat jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan yang valid. Kenapa? Karena kembali lagi, jadi kalian harus tahu ya syarat-syarat silogisme kategorial itu apa. Nah, ini salah satu syaratnya. Jika salah satu premis di dalam silogisme kategorial adalah proposisi partikular dan premis yang lain adalah proposisi negatif, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, itu jawabannya. Jelas ya, rekan-rekan? Oke. Iya, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan ke soal nomor 9 dan 10. Nomor 9 dan 10 ini agak panjangan sedikit ya soalnya. Oke, mari kita lihat. Oke, soal nomor 9. Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Oke, jadi semuanya pandai bahasa Inggris. Dan semua yang pandai bahasa Inggris itu suka berdiskusi. Nah, tapi siswa yang gemar berdiskusi itu tidak pandai berdebat. Jadi, apa dong? Oke, ya. Kita lihat.
Sebagian siswa tidak pandai berdebat. Betul dong, karena siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Berarti sebagian siswa tidak pandai berdebat. Tetapi pandai berbahasa Inggris. Tapi pandai berbahasa Inggris. Gitu ya. Oke, A masih bisa. B, sebagian siswa gemar berdiskusi dan pandai berbahasa Inggris. Itu bukan kesimpulan karena ada di dua premis pertama. Semua siswa pandai berbahasa Inggris, siswa yang pandai berbahasa gemar berdiskusi. Sebagian siswa, bukan, salah. Karena ini harus semua. Semua siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Jadi ini tidak tepat dengan premis yang kedua. Semua siswa pandai berbahasa Inggris, tetapi tidak gemar berdiskusi. Salah juga karena semua yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Jadi siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Ini artinya pilihan jawaban A yang benar ya. Oke. Ya. Kemudian soal nomor 10. Ya, ini tadi seharusnya kalian garis-garis gitu ya. Oke. Soal nomor 10. Nah, lumayan panjang juga. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Ini sama dengan ini ya. Semua sekolah suka mengadakan. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Berarti premis 1 dan kedua ini semuanya ada ya. Semua sekolah itu suka mengadakan pertunjukan musik dan mengadakan bakti sosial. Nah, sekarang sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Oke, kira-kira yang mana? Semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga. Salah, karena dia hanya sebagian tidak suka mengikuti. Oke, semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik tetapi tidak suka mengadakan. Salah juga. Oke, yang benar adalah kata sebagian di sini, karena di sini ada kata sebagian ya. Sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan. Salah, karena apa? Semua sekolah mengadakan pertunjukan. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik dan juga bakti sosial. Yang benar jawabannya adalah E. Begitu ya rekan-rekan. Ya, kalau mau belajar lebih detail lagi dengan soal-soal yang terkini ya, soal-soal yang mendekati soal yang sebenarnya, silahkan Anda bisa menghubungi kami di Ayo Lulus ya. Ini ada kontaknya. WA 085947268588 ya. Kalau Anda mau lolos UTBK SNBTPTN 2000 bisa banget, oke? Ya, dan juga kami juga punya bimbel UTBK SNBT 2024 bergaransi lulus, tapi untuk yang di Jakarta sudah penuh, sudah tidak menerima lagi karena sudah tutup ya. Tapi kalau kalian yang ada di Palembang dan sekitarnya, silahkan menghubungi nomor yang ada di sini ya. Kami siap membantu Anda untuk mewujudkan cita-cita Anda. Dan bagi kalian juga yang membutuhkan bimbingan belajar online literasi bahasa Inggris, ya UTBK SNBT 2024 hanya 480K, Anda bisa menghubungi nomor ini dan Anda akan mendapatkan 5 paket prediksi soal literasi bahasa Inggris tahun 2024 sehingga Anda tidak perlu belajar yang neko-neko. Pelajarin saja soal-soal dari kami dan kalau perlu ingat jawaban-jawabannya, misalnya soal ini jawabannya A, soal ini jawabannya B, diingat saja ya. Oke. Dan Anda juga bisa mengerjakannya online. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching and hopefully semoga bermanfaat untuk Anda. And see you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu.